Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca kitab perukunan, kitab karangan Syekh Jamaluddin bin Arsyad Al-Banjari rahimahumullah. Nah, jadi alhamdulillah sekarang kita sudah sampai pada pasal tentang sunnah salat. Maksudnya sembahyang sunnah atau salat sunnah. Nah, jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Jadi seperti biasa di sini saya hanya mencoba membacakan kitab Arab Melayu agar kita sama-sama bisa membaca kitab yang klasik ini. Jadi mari kita mulai. Pasal ini satu pasal pada menyatakan sembahyang sunnah. Ketahui olehmu, wahai talib, bahwasanya makna sunnah itu pada yang diberi pahala akan orang yang mengerjakan dia dan tiada disiksa atas orang yang meninggalkan dia. Artinya ini adalah definisi sunnah di dalam kitab ini, yaitu diberikan pahala orang yang mengerjakannya dan tidak disiksa atas orang yang meninggalkannya. Maka yang terafdal daripada segala ibadah badan, kemudian daripada dua kalimat syahadat itu, yaitu sembahyang fardu, maka sembahyang fardu itu terlebih daripada segala amal fardu yang lain. Dan sembahyang sunat itu yaitu terlebih pada segala amal sunnah yang lain. Maka yang terafdal daripada segala sembahyang sunnah itu yaitu sembahyang hari raya haji dan mengiringi dia sembahyang hari raya Ramadan. Maka lapas niat sembahyang hari raya haji itu yaitu usalli raka'ataini sunnata Idul Adha lillahi ta'ala. Artinya kesembahyang 2 rakaat sunnah hari raya kurban karena Allah Ta'ala. Jika imam, maksudnya jika kita menjadi imam, nah disebut imaman lillahi ta'ala, dan jika makmum disebut makmuman lillahi ta'ala. Maka takbir 7 kali, maka pada sholat sunnah hari raya kurban ini takbir 7 kali pada rakaat yang pertama lain daripada takbiratul ihram. Jadi dibedakan dahulu daripada Fatihah, kemudian daripada membaca wajah tu wajih. Ini anunya nih, kabirangnya nih, apa artinya? Itu sebelum membaca Fatihah itu kan membaca kabirang dulu. Nah, dan dibaca pada selang takbirat itu takbir itu dibaca apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan sunnah mengangkatkan kedua tangan ketika mengata takbirat ini jamak, jamak daripada takbir. Itu seperti perintah takbiratul ihram juga. Dan sunnah takbir 5 kali pada rakaat yang kedua lain daripada takbir akan qiyam. Maka maksudnya ini mau berdiri lagi nih. Maka perintahnya dan yang dibaca pada selangnya seperti pada rakaat yang pertama inilah pas niat sembahyang hari raya. Coba kita ulang dulu. Dan sunnah takbir 5 kali pada rakaat yang kedua lain daripada takbir akan qiyam. Maka perintahnya dan yang dibaca pada selang seperti pada rakaat yang pertama. Inilah pas niat sembahyang hari raya Ramadan,
Inilah sholli raka'ataini sunnata Idul Fitri lillahi ta'ala. Artinya sembahyangkan 2 rakaat sunnah hari raya fitrah karena Allah Ta'ala. Maka adalah waktu kedua sembahyang itu, Idul Adha dan Idul Fitri itu ketika segala matahari dan akhirnya hingga rembang matahari. Kemudian maka sembahyang ribut sekali di lari. Kemudian maka sembahyang ini urut-urutannya. Kemudian maka sembahyang gerhana bulan. Kemudian maka sembahyang minta hujan istisqa. Kemudian maka sekurang-kurang sembahyang witir itu serakaat, dan sebanyak-banyaknya salat witir itu 11 rakaat, dan waktunya antara sembahyang isya hingga terbit fajar shadiq, dan harus mengerjakan sembahyang witir itu dengan 1 tahiyat pada rakaat yang akhir, dan harus mengerjakan dia dengan 2 rakaat yang akhir jika dikerjakan sembahyang witir itu 3 rakaat. Maka dibaca kemudian daripada Fatihah pada rakaat yang pertama surat Sabihis mungkin maksudnya nih, dan pada rakaat yang kedua surat Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat yang ketiga Qul huwallahu ahad, dan Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian maka yang afdal dari 2 rakaat sembahyang sunnah subuh, kemudian 2, berarti ini salat rawatib sekarang ini sudah disebutkan ini. Kemudian maka yang afdal 2 rakaat sembahyang sunat subuh, kemudian 2 rakaat didahulu 2 rakaat dahulu pada zuhur atau Jumat, dan 2 rakaat kemudian ini maksudnya ba'diyah. Kalau dahulu itu berarti qobliyah itu. Nah, dan 2 rakaat kemudian daripada keduanya, dan 4 rakaat dulu daripada asar, dan 2 rakaat kemudian daripada maghrib, dan 2 rakaat kemudian daripada isya. Kemudian maka tarawih yaitu 20 rakaat, tiap-tiap 2 rakaat 1 salam, dan waktunya seperti waktu sembahyang witir. Kemudian maka sembahyang sunat duha sekurang-kurangnya 2 rakaat, dan sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terabdol 8 rakaat, dan berarti ini sunnah duha itu abdolnya 8 rakaat, dan sunnah memberi salam kemudian daripada tiap-tiap 2 rakaat, dan waktunya ketika segala matahari dan akhirnya hingga rembang matahari, dan mengerjakan dia ketika langit naik, mungkin bukan langit nih, naik terabdol. Nah, itu paling abdal. Kemudian maka sembahyang sunnah ihram 2 rakaat, dan sembahyang sunnah tawaf 2 rakaat, dan sembahyang tahiyat masjid 2, dan kemudian daripada yang 3 ini sembahyang wudu, dan sunnah pula menambahi sunnah rawatib lain daripada yang tersebut itu, yaitu 2 rakaat dahulu pada zuhur dan Jumat, dan 2 rakaat kemudian daripada keduanya, dan 4 rakaat dahulu daripada fardu asar, dan 2 rakaat dahulu pada fardu maghrib, dan 2 rakaat dahulu daripada fardu isya. Dan sunnah pula sembahyang 2 rakaat di rumah tatkala hendak pergian katanya. Dan sunnah sembahyang di dalam masjid tatkala datang daripada pergian. Dan sunnah sembahyang istikharah 2 rakaat, dan sembahyang hajat 2 rakaat, dan sembahyang tasbih 4 rakaat. Ini lapas niat sembahyang witir yang
di yang 2 rakaat, usalli sunnatal witri raka'ataini lillahi ta'ala. Artinya aku sembahyangkan sunat witir 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ini lapas niat sembahyang witir yang serakaat. Usalli sunatal witri raka'atan lillahi ta'ala. Artinya aku sembahyangkan sunat witir serakaat karena Allah Ta'ala. Ini lapas niat sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Usalli sunatas subuhi raka'ataini lillahi ta'ala. Artinya kesembahyangkan sunat subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ini lapas niat sembahyang sunat zuhur yang dahulu. Usalli sunatas zuhri raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Artinya kesembahyangkan sunat zuhur 2 rakaat yang dahulu karena Allah Ta'ala. Ini lapas niat sembahyang sunnah zuhur yang kemudian. Usalli sunnata zuhri raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Artinya kesembahyangkan sunat zuhur yang kemudian karena Allah Ta'ala. Ini lapas sembahyang sunat asar. Usalli sunnatal asri raka'ataini lillahi ta'ala. Artinya kesembahyangkan sunat asar 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ini lapas niat sembahyang sunat maghrib yang dahulu. Usalli sunatal maghribi raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Artinya kesembahyangkan sunat maghrib yang dahulu dari 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Inilah niat sembahyang sunat maghrib yang kemudian. Usalli sunatal maghribi ba'diyatan raka'ataini lillahi ta'ala. Artinya kesembahyangkan sunat maghrib yang kemudian 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ini lapas niat sembahyang sunnah isya yang dahulu. Usalli sunnatal isya'i qabliyatan lillahi ta'ala. Artinya kesembahyangkan sunat isya 2 rakaat yang dahulu karena Allah Ta'ala. Ini lapas niat sembahyang sunat isya yang kemudian. Usalli sunnatal isya'i raka'ataini lillahi ta'ala. Artinya kesembahyangkan sunat isya 2 rakaat yang kemudian karena Allah Ta'ala. Nah, selesai tentang sholat. Ini kita stop di sini saja karena ini pasal baru tentang puasa. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.